kita akan menemukan satu kebenaran dalam firman Tuhan yang seringkali gereja atau kita semua itu nggak memperhatikan hal ini, yaitu rumah, ya, rumah, home. Kalau kita melihat semua agama apapun saja, Kristen bukan agama, ya, semua agama apa saja, Tuhan mereka itu pasti dibuatkan rumah-rumahan oleh umatnya. Ngerti nggak maksud saya? Ya, perhatikan. Semua agama, bahkan Tuhan mereka punya satu rumah tertentu di satu tempat. Maka itu umat mereka harus ke sana semuanya menuju tempat itu. Tapi Tuhan kita tidak. Dia berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Tuhan, bait suci. Itu sangat luar biasa. Jadi Tuhan kita adalah satu-satunya Tuhan yang rumahnya adalah di hidup kita. Bukan He somewhere in nowhere, bukan istilahnya. Coba tolong baca dulu satu ayat. Ini perjanjian lama. Bahkan dalam perjanjian lama pun Yahweh Tuhan kita sudah begitu luar biasa tentang kata rumah. Keluaran pasal 22 ayat 8. Kalau saya nggak salah, saya coba lihat ya. Nah, Keluaran 25 ayat 8 atau 22 ayat 8. Kok saya jadi lupa. Ada nggak saya coba pinjam? Ayat 8, coba. Iya, betul. Betul ya, tolong bacakan Bang Nabi. Keluaran 25 ayat 8 demikian. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Saudara lihat permintaan Yahweh Tuhan kita. Dan kamu harus, kata harus itu luar biasa, bangun tempat kudus bagiku, supaya aku bagaimana? Yahweh bilang, diam di tengah-tengah mereka. Nah, itu diteruskan, ya. Sekarang kita lihat Wahyu 21 ayat yang ketiga. Kita tahu di perjanjian lama Yahweh Tuhan itu sangat keras, tapi luar biasa dia bisa rindu tinggal diam di tengah-tengah kita. Oke, Yudus 3 silakan dibaca. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari kata itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Ada di tengah-tengah manusia. Terus? Dan ia akan diam bersama-sama dengan diam. Dalam satu terjemahan saya bacakan berdomisili. Berarti dia pindah. Dan diam di mana? Dan akan diam di tengah-tengah manusia. Terus? Mereka akan menjadi umat dan ia akan menjadi Allah mereka. Saudara, ini kerinduan Bapa kita di surga. Nah, kalau kita simpulkan dari dua ayat itu, ya, Keluaran 25 ayat 8 dan Wahyu 21 ayat 3, maka kesimpulan satu kalimat, ternyata dia itu nggak betah di surga, maunya kumpul kita. Betul tidak? Itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru akhir juga. Nah, tidak ada, maaf lagi sekali, Tuhan di agama apa saja yang punya kerinduan satu, merindu kumpul kita anak-anaknya itu. Nah, itu di mana? Maka itu di perjanjian baru tidak satu ayat pun yang menuliskan tentang gedung gereja itu nggak ada. Kenapa? Karena dia maunya dengan kita, bukan di gedung itu. Maka itu sangat salah kalau banyak pendeta, banyak teolog mengatakan gedung gereja itu rumah Tuhan. Itu sangat salah. Itu suatu teologi yang sangat sadis dan jahat. Kenapa? Kalau gereja itu rumah Tuhan, kasihan dong kalau kita pulang, dia ngapain di situ sendirian? Maaf, betul tidak? Dia itu nggak mau tinggal di gedung itu, dia maunya tinggal dengan kita. Maka itu di seluruh perjanjian baru penekanannya adalah baca surat-surat Paulus, itu hebat. Dari 27 buku di perjanjian baru, Matius sampai Wahyu itu 27 buku. 14 itu suratnya Paulus. Roma sampai Ibrani itu 14 buku itu suratnya Paulus. Luar biasa. Nah, di semua surat yang dia kirim kepada gereja Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi dan seterusnya, sampai kepada orang Ibrani tersebar di seluruh dunia pada waktu itu dikirimi surat. Selalu ada firman gini, salam kepada orang-orang kudus di rumah keluarga A. Betul nggak? Sampaikan salamku kepada orang-orang kudus
di rumah keluarga saya. Bukan berarti gedung gereja salah, tapi jadi salah kalau itu kita anggap pusat dari segala-galanya. Bukan. Pusatnya itu di rumah. Rumah. Oke, saya lanjutkan. Siapa masih ingat dalam kehidupan Tuhan Yesus, kalau dia suruh milih, dia lebih senang kumpul orang berdosa atau kumpul orang Farisi? Aneh bukan? Kenapa? Sebab Papa kita dan Tuhan Yesus sangat-sangat benci pada orang munafik. Betul enggak? Kalau kita baca Matius 23 akan kaget. Wih, kalau sudah baca yang belum pernah baca akan kaget. Kasar sekali. Karena setiap kalimat yang diucapkan Tuhan Yesus di Matius 23 selalu didahului kata wow, celakalah kamu, celakalah kamu. Saya pertama belajar itu, ini pasti salah. Masa Tuhan Yesus begitu lemah lembut, begitu penuh kasih, jadi begitu kasar dan garang sekali, celakalah kamu. Dan ternyata dia itu gak suka kemunafikan, benci bahkan kalau saya berkata. Maaf, saya tanya lagi satu hal. Menurut saudara, hanya ada satu tempat di dunia ini di mana orang itu nggak bisa munafik. Di rumah. Itu dia. Di rumah, betul, nggak bisa jaim. Maaf, saudara tahu lawan katanya? Gereja itu tempatnya orang munafik. Maaf, betul nggak? Karena kita bisa bersandiwara di situ, tapi di rumah tidak bisa. Maka itu Tuhan lebih senang di rumah daripada di gereja. Karena kita nggak bisa bohong kalau di rumah. Mau marah-marah dong. Betul nggak? Mau apa? Oke. Siapa pernah meneliti? Hanya ada satu kelompok manusia yang nggak bisa munafik dan nggak suka kemunafikan. Siapa mereka? Anak-anak. Anak-anak, betul sekali. Anak-anak itu nggak suka kemunafikan. Saya meneliti betul. Nah, maka itu tadi berkata, suruh belajar kepada siapa baru bisa masuk surga. Nah, kenapa dia nggak berkata belajar dari pendeta malah nggak masuk surga? Kenapa? Maaf, bukan saya anti pendeta, tidak. Setelah kita jadi dewasa, ternyata kita ini penuh intrik dan penuh politik di benak kita ini. Betul? Anak-anak nggak ada intrik, nggak ada politik. Maka Tuhan Yesus berkata, kalau kamu nggak jadi seperti mereka, kamu nggak bisa mengurus surga. Itu saya teliti. Kenapa? Karena mereka nggak bisa munafik. Contohnya, siapa pernah meneliti dalam hal apa anak-anak itu nggak pernah bisa diajak munafik? Cuma ada satu saja. Oke, itu. Tapi satu sikap dalam perbuatan. Anak-anak tidak pernah suka pakaian pesta. Iya. Betul nggak? Iya. Yang suka kita orang tuanya supaya kelihatan keren. Iya, itu nggak suka. Baru berapa menit lepas semua nggak enak. Saya mau katakan, pakaian pesta itu pakaian kemunafikan, saudara. Betul? Maka itu nggak ada orang tidur pakai pakaian pesta, kecuali mabuk beratnya. Iya. Saudara, luar biasa saya belajar. Anak-anak itu tulus, bukan Bang Tulus. Oh ya, dia tulus memang. Pokoknya kalau saya khotbah paling ribut pasti dia. Saya sudah nggak usah cari orang di mana pasti tahu suaranya. Nah, saudara, rumah. Bahkan saya meneliti terus, maafin ya, maaf. Kalian anak-anak yang sudah dewasa sini ada 3 orang. Besok kalau jadi orang tua ingat ini. Satu-satunya hal yang membuat anak-anak tidak bisa respect kepada kita orang tua cuma satu. Bukan karena si bapak kurang maco atau kumisnya kurang tebal, tidak. Yang membuat anak-anak tidak bisa respect kepada kita ketika kita munafik di depan mereka. Coba renungkan waktu kita masih kecil. Saya beri contoh begini. Kalau orang tua itu di rumah rajin bertengkar, udahlah, nggak ada baik. Tapi ketika orang tua itu keluar rumah, apalagi ke pesta atau ke gereja, wah begitu sok akrab, sok harmonis. Saudara, ini yang saya teliti. Mengapa anak-anak dari keluarga munafik seperti itu, setelah mereka menanjak remaja ke dewasa, tidak pernah mau diajak pergi bareng orang tuanya, karena mereka muak dan muntah. Lihat itu. Kira-kira ya enggak kalau kita mau pelajari itu sangat luar biasa soal kemunafikan. Anak-anak itu mintanya kita itu tulus. Di rumah dan di luar rumah kita harus sama, jangan bersandiwara. Maka itu kita harus berdamai sebagai suami istri. Hal-hal kecil.
Kalau kita harus ribut, wajar sebagai manusia. Kalau anak kita sudah dewasa, ajak mereka untuk mendoakan kita. Ingat ya, besok kalau kalian menikah harus tahu itu aja. Supaya mereka juga kita hargai. Kita nggak boleh anggap mereka kecil terus. Itu yang Yesus ajarkan di Matius 18. Coba lihat mulai ayat 1. Matius 18 ayat 1 sampai 5. Luar biasa saudara, rumah. Maka itu papa kita lebih suka tinggal di rumah daripada di gereja. Karena dia mau kumpul kita dengan apa adanya. Dan ini suasana yang iblis paling takuti, katakan amin. Jadi di mana ada kemunafikan, di situ iblis rajin bekerja dan gemuk-gemuk iblisnya. Nggak usah pakai istilah itu. Tapi kalau ada ketulusan, iblis nggak bisa bekerja. Amin. Karena dia itu licik. Di dalam ketulusan, iblis akan tergelincir istilah saya. Dia akan kepleset terus kok di situ. Ya, itu luar biasa Tuhan. Oke, apa judulnya Matius 18 ayat 1? Siapa yang terbesar dalam kerajaan Nah, suatu hari murid-murid bertanya, Guru, di antara kami 12, siapa yang paling hebat? Wajar namanya manusia. Mulai cari siapa lebih hebat. Tapi lihat cara Tuhan Yesus. Oke, bacakan ayat 1. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Nah, jadi mereka pikir, wah nanti akan ditunjuk. Mungkin Petrus yang merasa berbunga-bunga duluan itu ya. Atau siapa enggak? Ayat 2. Apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Seorang anak kecil. Saudara, luar biasa. Lalu menempatkannya di tengah-tengah mereka. Terus ayat 3. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, radikal. Jikalau kamu tidak bertobat bukan dari perzinahan, bukan dari kemabukan, dari perjudian, tapi dari kemunafikan. Karena anak kecil nggak bisa munafik. Saya ini, Roh Kudus ngajar saya dengan konsep itu. Belajarlah kepada anak-anak. Gilbert, tadi kamu punya cita-cita yang jadi youth pastor. Kuncinya 80% lebih revelation yang saya terima dari firman Tuhan. Itu bukan karena saya baca buku atau saya dengar khotbah. Kalau saya kumpul anak-anak. Karena Tuhan Yesus berkata, belajar dari mereka. Ini luar biasa. Jadi tadi saya ngamati Citru. Ini anak ini hebat sekali. Ya, lihat. Saudara, kalau kita tidak jadi seperti anak kecil ini dan tidak bertobat dari kemunafikan, harap kita bisa masuk surga. Kita belajar apa dari anak kecil? 1, ketulusan. 2, trust. Betul nggak? Mereka ini, ya inilah sayangnya, kita ini lupa waktu masih kecil kayak apa, kita lupa masalahnya. Sayang sekali kita lupa. Anak kecil ini sangat percaya pada orang tua. Begitu ketika kita dengar beberapa tahun lalu di kota Malang ada seorang ibu yang putus asa membunuh 4 anaknya, 4 orang loh. Aduh, ya mereka sih nggak akan nolak, dikasih makan ya dimakan. Namanya anak kecil. Jadi trust, polos, ya toh. Aduh, nggak mikir macam-macam. Nah, terus seperti itu. Nah, saya ini belajar banyak dari mereka. Suatu hari saya tuh dibawa Roh Kudus untuk mempelajari anak-anak. Saya kaget. Saudara, saya tidak tahu kalau saudara. Tapi kalau saudara belum tahu dan hari ini baru tahu dan mau coba, silakan. Mimik wajah anak-anak, mimik wajahnya yang paling indah dan paling gemesin kalau orang Jawa bilang, itu ketika mereka bohong. Ya, benar. Betul nggak? Aduh, saudara, kalau mereka bohong itu mukanya itu loh bilang aku ini bohong. Betul nggak? Nah itu. Nggak bisa dibohongin. Nggak bisa. Nggak bisa bohong. Karena mimik wajahnya. Aneh ya. Kenapa kita nggak bisa buat seperti itu? Mimik wajah anak kecil itu paling indah waktu mereka berbohong. Mereka jujur. Betul tidak di wajah mereka. Luar biasa. Nah disitulah kita tahu mereka itu nggak bisa bohong, mereka itu tulus. Hati mereka itu luar biasa. Nah Tuhan mau kita seperti itu. Ayat 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi Belum selesai tadi ya. Potong ya terus. Merendahkan diri ya. merendahkan diri dan jadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan Nah surga. itu yang terbesar, bukan kita ini. Yang memperendahkan diri, yang mau jadi seperti anak kecil. Itu yang terbesar di surga. Kembali. Tidak ada kemunafikan. Ayat 5. 5 ya sekarang ya. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku.
Barang siapa menyebut seorang anak seperti ini. Seperti apa? Seperti Tuhan Yesus menyambut anak-anak. Yaitu dengan ketulusannya, dengan kepolosannya, dengan apa adanya. Saya terus belajar tentang mereka. Saya diperkaya betul kalau kumpul anak. Lihat, ini kembali masalah rumah. Semua kita yang punya anak pasti tahu. Kalau kita pergi ke pesta, meriah, rame, balon, lampu, warna-warni, makanan, musik. Wah. Kalau si kecil-kecil ini sudah capek dan punya satu kata, dan kata itu kata sakti. Nah, orang tuh harus tunduk, mau diapakan nggak bisa. Pulang. Pokoknya pulang, sudahlah. Bujuklah kayak apa, nggak pokok. Nah, ya menego. Nah, saudara, tahun 80-an awal, Roh Kudus mbak saya meneliti kata, aku pulang. Kenapa saya tiba-tiba tertarik? Karena faktanya, semua mereka kalau sudah sampai rumah, logika kita kan mereka capek, lelah, tidur. Ternyata enggak. Main lagi. Iya enggak, main lagi. Itu tadi lepas baju pestanya itu. Enggak suka mereka. Daring. Di pesta enggak bisa. Kita seringkali nggak jadi bohong tanpa kita sadar. Nah, biasanya mamanya yang ribut. Kok gitu kenapa minta pulang dari tadi? Karena bapaknya masih mau pesta, masalahnya. Jadi itu saya belajar, kenapa? Langsung lepas semua baju pesta mereka. Lompat lagi, main lagi. Home, pulang. Kenapa? Di pesta nggak ada Tuhan, di rumah ada Tuhan. Itu anak-anak. Perasaan mereka itu sangat sensitif dan mereka tahu. Ya toh, saya percaya semua kita orang tua pernah ngalamin. Kalau ada sesuatu yang aneh, anak merasa duluan, kita nggak rasa apa-apa. Mereka gelisah, nangis terus. Pasti ada yang nggak beres. Mereka rasa. Jadi mereka itu sudah merasakan betul kehadiran Tuhan sejak mereka masih bayi. Maka itu Tuhan Yesus berkata, ada malaikat mereka. Betul nggak? Ada malaikat mereka. Hebat sekali. Kalau saudara baca 2 Tawarik pasal 20, ketika Yosafat perang, ada satu ayat berkata di situ, suruh aja anak-anak ikut maju di depan. Hah? Kan aneh sekali. Ternyata dari Pak Jarod, Wijanar Kosa mendapat suatu pewahyuan. Mengapa dalam perang kok anak-anak diajak? Karena ada 2 ayat di Alkitab. 1, mereka punya malaikat masing-masing. 2, mereka yang mempunyai kerajaan surga. Jadi kalau mereka dibawa perang, musuh pasti akan ketakutan. Diproteksi betul. Kenapa itu bisa terjadi? Sama. Karena mereka nggak bisa munafik. Mereka tulus. Jadi kita harus belajar betul kepada mereka. Dari ayat itu Tuhan memakai kami untuk menolong banyak orang tua yang bermasalah dengan anak. Dalam hal apa? Konsep ini. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata belajarlah kepada mereka, berarti siapa dosen, siapa mahasiswa? Nah, kita ini mahasiswa, mereka itu dosen. Berani dengan dosen, nggak lulus-lulus. Lu serius? Jadi kita nggak boleh kurang ajar pada mereka. Hebat Tuhan itu. Secara ilmiah, berapa puluh ribu doktor yang lulus sebagai PhD ahli anak-anak. Siapa? Mereka belajar dari siapa? Dari anak-anak, bukan dari buku. Berarti mereka PhD karena siapa? Dosennya. Mereka ini. Anak-anak itu. Luar biasa. Maka itu istilah saya jangan tersinggung ini. Jadi kalau ada keluarga sudah punya anak 4. Yang pertama mungkin umur 12. Kedua umur 8. Ketiga umur 4. Yang keempat umur 2. Jadi berapa? 12, 8, 24, 2, 26. Berarti sudah kuliah selama 52 semester. Masih on. Harus punya anak 1 lagi. Ngerti istilahnya? 12 tambah 8, 20 tambah 4, 24 tambah 26. Kalikan 2. Satu tahun kan 2 semester. Enggak pintar-pintar. Itu yang Tuhan tunjukkan. Luar biasa. Anak-anak itu hebat. Kekayaannya luar biasa. Imajinasi mereka itu yang hebat. Imajinasi mereka. Maka itu kalau kita di rumah, gunakan waktu sebanyak-banyaknya belajar dari mereka. Anak-anak itu nggak usah didengarkan, cukup dilihat.
Dan itu filosofi yang luar biasa. Tahu nggak? Kalau kita dengarkan, kita stres. Betul? Kalau kita lihat, kita akan tertawa. Hebat sekali. Sudah, lihat saja, nggak usah didengerin. Namanya anak. Kita belajar dari situ. Ingin punya anak lagi? Loh, serius. Kenapa? Jadi itu ya. Oh, saudara, hebat sekali anak-anak itu, betul-betul luar biasa. Iya, belum lulus ya. Oke. Terus hal yang berikut lagi, saya tuh suka melihat anak kecil tidur. Saya suka sekali. Oh ya toh? Kenapa? Ya itu dia, wajah mereka itu bisa tenang, aduh sejahtera betul. Saya pernah didatangin orang yang susah tidur, betul-betul susah tidur. Dia sudah makan obat penenang itu melampaui dosis, nggak bisa tidur. Nah, satu kali saya gampang, saya ajak dia pergi, dia orang Pluit ini. Saya cari kumpulan ada anak kecil tidur. Ayo duduk sini, tapi kamu jangan ribut ya. Liatin aja wajah anak. Terus pelan-pelan saya ajak ngomong, nyenyak nggak tidurnya? Nyenyak. Punya ATM nggak? Nah, dia nggak punya ATM bisa tidur nyenyak. ATM-mu berapa? Luar biasa. Kenapa mereka bisa tidur nyenyak? Karena ada papa mamanya di situ. Jadi rumah, saudara, hidup kita. Maka itu rumah itu nggak harus milik sendiri, tidak. Pokoknya home. Ingat ya, anak-anak berempat kalian ingat itu. Tidak semua house itu home. Betul? House itu bisa dibangun dengan uang. House bisa digambar oleh arsitek yang hebat. Tapi home itu nggak bisa dibuat dengan uang. Home itu hanya bisa dibangun oleh papa mama di rumah. Amen. Kalau kita harmonis, home itu ada di situ. Amen. Dan home itu surga. Maka itu betapa celakanya kita kalau walaupun house kita istilah kita besar, mewah, tapi nggak ada home. Atau lihat ini di Jakarta, berapa banyak orang kaya teman-teman kita, rumahnya, nggak tahu berapa puluh miliar, tapi yang menikmati pembantunya. Atau mereka lebih suka tinggal di hotel. Kenapa? Karena ada neraka di rumahnya. Bahkan anak-anaknya pun malas pulang. Karena suasananya nggak enak di rumah itu. Jadi saudara, di tahun yang baru ini, ayo kita siapkan hidup kita. Bangun home itu. Karena Tuhan maunya di sini. Bukan di gedung gereja. Bukan di tempat pesta. Di sini dengan kita. Maka itu sampaikan pada teman-teman kita yang lain. Begitu ada anak-anak mereka mulai nggak betah di rumah, atau malas pulang, jangan dimarah. Yang perlu kita periksa adalah diri kita, orang tua ini. Ada apa ini anak ini? Kok jadi malas pulang? Kalau sampai anak kita lebih senang di rumah opungnya, di rumah udaknya, di rumah temannya, hati-hati itu. Ya. Malah ada yang nggak beres di rumah kita. Itu sebagai alarm yang mulai berbunyi, ada warning. Maka itu anak itu adalah barometer di keluarga kita. Bagaimana suasana mereka di rumah itu? Hebat sekali. Kalau kita terus mempelajari soal anak-anak itu, menyenangkan, menarik sekali. Ulangan 6 ayat 7. Ulangan 6 ayat 7. Ulangan. Ya, Deuteronomi. Haruslah kau mengajarkannya berulang-ulang pada anak-anak. Ya, stop. Kalau ada perintah, haruslah engkau berulang-ulang mengajarkannya kepada anakmu. Jadi perintah untuk siapa? Orang tua. Maaf ya kalian berempat. Ya, maaf. Dengan kalimat itu saya berkata gini pada orang tua yang seringkali jengkel dengan anak-anak. Sudah berapa kali papa ini bicara pada kamu? Nah, kalau ada keluarga seperti itu, saya akan ajari anak-anaknya. Bacakan ayat ini pada papamu. Kurang berulang-ulang, Pak. Amin. Saudara, lihat. Berapa kali Tuhan Yesus bicara kepada 12 murid tentang penderitaannya ke Yerusalem dan mati sebagainya. Tapi mereka ingat nggak? Enggak. Bayangkan. Yang ngomong Tuhan Yesus sudah berapa kali. Tetap mereka nggak ngerti. Apalagi kalau kita yang ngomong, bagaimana mereka bisa ngerti?
Maka itu perintah ini berulang-ulang aja. Maka itu ada kitab namanya Ulangan. Supaya mengulang lagi, supaya ingat. Dan nggak cukup mengajar. Jadi besok kalian berempat kalau sudah menikah ya punya anak, ingat, ulang-ulang. Jangan bosan. Kalimat berikut ini luar biasa. Dan ya stop dulu. Dan membicarakannya, saudara, sangat hebat. Musa menulis ini kira-kira 3.500 tahun yang lalu. Saya nggak tahu tepatnya. Tetapi firman ini masih relevan, masih up to date sampai hari ini. Maka itu kira-kira 20 tahun terakhir ini dunia pendidikan berubah. Yang dulu cuma satu arah, guru kepada murid. Sekarang kata membicarakan di situ, mendiskusikan. Hargai pendapat anak-anak kita. Hargai. Amerika negara pertama yang menerapkan hukum ini. Kira-kira berapa puluh tahun yang lalu. Jadi anak itu diajak diskusi. Minta pendapat mereka. Wah, mengajar, berulang-ulang, dan mendiskusikan, membicarakan. Biar mereka, mungkin kita anggap, pendapat konyol sekali, jangan direndahkan. Tetap ada yang berharga di balik itu, kita belum tahu. Terus Yahweh Tuhan memberi kita 4 tempat untuk mengajar berulang-ulang dan mendiskusikan. Satu, di mana apabila engkau duduk di rumahmu, itu nomor 1. Wow. Ini luar biasa. Kembali rumah. Ingat, rumah lagi sekali. Yang cowok-cowok, dengar ya. Ajari semua orang. Dari keluarga-keluarga kita, saudara kita, teman kita, kenalan kita. Tuhan Yesus mengajar. Belajarlah dari burung. Oh, banyak hal yang kita bisa pelajari dari burung untuk hidup. Nah, ini soal pernikahan. Soal pernikahan, burung itu hebat. Artinya, tidak akan ada burung kawin sebelum buat sarang. Catat yang cowok-cowok ini. Maka itu kalau kamu punya cowok, tanya dulu sudah punya rumah belum. Amin. Bukan materai, bukan. Tapi harus mikir tempat tinggal. Mazmur 84 berkata burung pipit saja mikirin tempat untuk anak-anaknya. Burung kelayang-layang pun ada sarang buat anak-anak. Wow. Jadi harus pikir rumah. Ya. Nggak harus beli lagi, nggak harus beli. Pokoknya home. Ada tempat. Itu pelajaran yang luar biasa. Tujuannya apa? Ya ini. Mengajar berulang-ulang dan mendiskusikan apabila kau duduk di rumah. Ayo kita kejar. Ternyata waktu duduk di rumah itu hanya terjadi. Apalagi makin tahun umur itu makin berkurang. Artinya begini. Mungkin tahun 70-an. Waktu kita semua masih remaja, ya umur sampai 18-20 masih jarang keluar rumah, mungkin. Tapi zaman sekarang sudah lain. Nah, jadi duduk di rumah itu hanya satu waktu yang singkat. Sampai mereka umur belasan. Setelah itu nggak bisa lagi. Sebab mereka sudah punya dunia sendiri. Ya, oke, saya lanjutkan ini. Jadi duduk di rumah, sebagian besar orang tua sadarnya terlambat. Sadarnya begini, ayo kita teliti. Ketika kita sadar, ini anak kok mulai pulang malam. Nggak, biasanya begini. Dan biasanya kita sebagai orang tua berunding. Mulai besok dia nggak boleh. Kita akan larang dia keluar. Harus duduk di rumah. Kira-kira terjadi apa? Perang. Berontak. Karena terlambat. Duduk di rumah itu dari umur 0 sampai kira-kira belasan tahun. Maka itu saya menemukan kalimat itu. The golden time untuk anak-anak dari umur itu. Duduk di rumah. Maka itu papa mama harus punya waktu untuk mereka jauh lebih banyak. Karena itu investasi yang tak ternilai. Waktu mereka duduk di rumah. Waktu mereka masih anak-anak. Jadi kalau ada kata ajarkan itu, saudara perhatikan, ini sangat luar biasa. Kata ajarkan itu berulang-ulang. Ternyata sekolah yang terbaik bukan di sekolah A, sekolah B, sekolah C, tapi di rumah. Yes. Dan guru yang terbaik bukan guru itu, tapi kita orang tua. Jadi waktu kita duduk di rumah dengan mereka, mereka itu melihat semua cara hidup kita.
Kata-kata kita, cara kita makan, cara kita apa, mereka pelajari habis. Itu yang luar biasa. Nah itu rumah, kan ada Tuhan di situ. Jangan lupa, rumah orang gak bisa munafik, gak bisa jaim, gak bisa. Jadi kita harus betul-betul hidup dalam kebenaran ini. Amin. Setelah itu tempat kedua di mana? Ada 4 tempat. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Itu yang ketiga. Yang kedua, betul ya? Iya, kedua. Oh, dalam perjalanan. Oke. Saudara lihat, mengapa semua anak kalau sudah lewat dari seminggu kita nggak ajak keluar, mereka ribut. Ternyata Tuhan yang nyuruh. Sambil jalan itu belajar. Apa yang terjadi waktu mereka jalan? Kalau umur mereka 3 tahun ke atas, nah cerewetnya ampun dah. Lihat apa, tanya, dengar apa, tanya apa saja tanya. Nah seringkali kita yang goblok, maaf, kita bentak mereka masih kecil banyak mulut, diam kamu. Padahal Tuhan yang nyuruh mereka cerewet, karena mereka mau menyerap semua itu dalam perjalanan. Yang ketiga, apabila kau berbaring, bangsa apa saja, status sosial apa saja, semua anak kalau mau tidur pasti minta cerita. Ini ayatnya. Begitu relevan sampai hari minta. Saya pernah membuktikan satu anak, satu cerita, sudah saya hitung 40 kali lebih saya cerita. Ini anak gak bosan, yang bosan saya. Ini bosan dong saya. Si Sarah. Tapi the same story. Iya. Ternyata dengar, itu yang saya kaget. Buat mereka setiap malam itu jadi baru cerita. Wow. Itu yang saya gak bisa ngerti. Nah di situ saya mempelajari children psychology. Ternyata imajinasi anak-anak itu jauh lebih hebat daripada imajinasi kita. Ternyata imajinasi itu yang membuat anak jadi jenius. Karena itu sejak kecil dipecah terus oleh Tuhan dengan cerita. Kenapa kita setelah gede sulit berimajinasi? Ya sudah mikir kredit, mikir bayar ini, bayar itu, sudah penuhin. Anak-anak masih kosong. Mereka habiskan kekuatan otaknya untuk berimajinasi. Maka itu mama awas. Maaf ya, bukan kepada suara di sini, tapi saya ngomong pada yang lain. Kalau jam anak tidur, lalu ada sinetron kesukaannya lagi main, ngerti maksudnya? Tuh biasanya mama bilang, ih ada setan itu, ada setan, gak tidur awas. Nightmare anak-anak itu. Akhirnya mimpinya setan semua. Nah, ternyata anak-anak itu sehari kalau mimpi lebih dari 20 kali. Kenapa mereka harus mimpi sampai sebanyak itu? Yaitu tadi, imajinasi. Maka itu lihat, kalau mereka bangun tidur sore, atau diam di pojokan ngomong cerita. Jangan dilarang. Dia sedang mengulang mimpi pelajaran itu. Nah, setiap mimpi yang mereka harus mimpi itu perlu modal. Modalnya adalah cerita sebelum tidur. Hebat sekali. Betapa dahsyatnya ketika kebenaran dan tokoh-tokoh iman kita diceritain. Roh Kudus jadi sutradara dan anak kita jadi aktornya di sini. Amin. Itu luar biasa. Ingin punya anak lagi? Serius saudara, luar biasa Alkitab itu. Dahsyat sekali. Amin. Oke, kalau nggak mau punya anak cucu besok disiapkan ya. Cucu, ingat ya kalian ya, ayat ini luar biasa. Maka itu jangan buang waktu the golden time itu. Amin. Duduk di rumah dalam perjalanan waktu mau tidur. Yang keempat di mana? Dan apabila engkau bangun. Apabila engkau bangun. Saudara, ketika Roh Kudus membawa saya tuh nggak tahu sudah berapa banyak kali saya khotbah ini. Selalu ada hal yang baru. Kalau kita hitung 4 tempat tadi, istilah Inggrisnya around the clock. Right. Betul nggak? Di rumah duduk belajar pagi, waktu jalan, waktu tidur, waktu bangun, balik lagi. 24 jam mereka belajar dari kita. Sampaikan itu. Saya sudah bicara
di dalam dunia pendidikan, di forum apa saja yang bukan Kristen sekalipun, mereka kaget waktu saya sampaikan tulisan Musa ini. Dan mereka bisa terima, karena itu memang fakta. Yesus lagi berkata, saya ulangi lagi, belajarlah kepada anak. Saya menemukan suatu fakta. Ingatnya besok kalau kalian berempat jadi orang tua. Ternyata kalau ada masalah antara kita dengan mereka dan mereka dengan kita, dengar ini. Bagaimanapun bentuk konflik antara orang tua dengan anak dan anak orang tua, yang salah pasti kita, bukan anak. Bukan berarti kalian harus jadi kurang ajar pada papa mama ya, tapi ini konsep luar biasa. Karena menurut ayat itu, ternyata anak-anak itu makhluk peniru, imitator hebat itu adalah anak-anak, ngikuti semua. Jadi maaf sebagai kalimat ini, mereka baik maupun benar, mereka jahat maupun baik, salah maupun benar, yang mereka lihat adalah kita. Jadi kalau kita tidak suka apa yang mereka buat, kita diam dulu periksa. Pasti ada satu bagian yang kita sudah lupa dan mereka ingat itu. Ini sungguh luar biasa. Contoh konkretnya, belajarlah kepada mereka. Ini yang saya dapat dari Roh Kudus. Dan ketika saya bicara pada banyak orang tua mereka, ketika kita marah kepada mereka dengan kata-kata gini, kenapa kamu gak mau mengerti papa? Mama juga sering bertanya gitu, kenapa gak mau ngerti? Maaf, ayo kita pakai logika dalam kebenaran itu. Antara kita dengan mereka, siapa yang pernah jadi siapa? Siapa yang pernah jadi siapa? Itu udah pernah jadi anak, dia belum jadi anak. Pernah jadi anak-anak. Dia belum pernah jadi ibu, dia belum pernah jadi. Nah, maka itu seharusnya siapa yang bisa ngerti siapa? Bagaimana mereka harus ngerti kita kalau mereka belum pernah jadi seumur kita? Seharusnya kita yang ngerti mereka karena kita pernah seumur mereka. Cuma itu kita lupa. Saudara, luar biasa firman Tuhan itu. Nah, di situ kita kembali diskusikan, betul, bicarakan apa-apa kita bicarakan dengan mereka. Apa? Kalau kita bicarakan itu, wow, hasilnya sungguh luar biasa. Betul-betul surga ada di bumi. Betul nggak? Surga akan turun ke bumi. Rumah. Maka itu kita suami istri harus betul-betul membereskan. Oke, sekarang kita bicara tentang kita dulu, suami istri. Anak-anak kalian dengar, persiapan diri kalau besok kalian menikah. Ibrani 13 ayat 4, coba dibuka. Ibrani 13 ayat yang keempat. Silakan dibaca. 13 ayat 4. Ya. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan penzina akan dihakimi Allah. Saudara, tidak ada pemerintahan negara apapun juga di dunia ini. Dengar ya, tidak ada pemerintahan negara apapun juga di dunia. Negara merdeka, negara maju, negara berkembang, negara Islam, negara apa saja yang pemerintahnya membuat sensus tempat tidur. Ada tidak? Nganggur itu pemerintah. Tapi surga mensensus tempat tidur kita. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Enggak cuma hormat, penuh hormat. Dan perhatikan tempat tidur. Saya dapat buayan itu bulan Juli tahun 87. Saya nggak akan lupa. Saya betul-betul dibuat kaget. Kenapa? Kok sempat-sempatnya papa kita Tuhan yang dahsyat itu ngurusin tempat tidur itu ngapain? Nah, kembali. Anak-anak jadi pelajaran. Maka itu saya buktikan tadi 80% revelation yang saya terima itu waktu kumpul mereka. Walaupun anak-anak punya kamar sendiri, punya tempat tidur sendiri. Tapi kalau mereka tahu papa mamanya lagi di kamar, mereka ngapain? Nah, nyamperin ribut. Main di tempat tidur itu. Udahlah, apa saja dibuat. Tapi aneh. Begitu kita ada apa-apa berdua, nggak ribut loh. Jadi anak-anak kan nggak dengar. Tapi aneh, walaupun kita di kamar, mereka nggak akan mau masuk. Pernah nggak ngalami itu? Itu saya buat penelitian, saudara. Kok bisa tahu mereka? Padahal kita di rumah. Tapi mereka nggak mau masuk. Lalu kesimpulan saya, ada apa di tempat tidur itu?
Sampai Tuhan sendiri berkata, bereskan tempat tidur. Kotornya tempat tidur kita bukan karena kita sibuk sampai 3 bulan spray nggak dicuci. Bukan. Tapi karena ada kenasisan, ada persundanan perzinahan di situ. Nah, kalau kita menggunakan terminologi perjanjian lama, setiap kali Yahweh Tuhan hadir di satu tempat, dia ngomong apa? Tempat ini kudus. Lepaskan sepatu. Berarti kalau dia berkata di perjanjian baru, hendaklah semua kita penuh hormat pada pernikahan dan tempat tidurmu harus dikuduskan. Berarti Tuhan hadir di situ. Wow. Lalu pertanyaan saya, ngapain dia di situ? Yaitu tadi Keluaran 25:8. Dia nggak betah di surga. Dia maunya kumpul kita di dunia. Dan taktanya bukan di mimbar gereja, tapi di tempat tidur kita. Amin. Itu taktanya. Maka itu anak-anak kita bisa merasa, pokoknya cuma ada satu di antara dua. Kalau nggak ada Tuhan di tempat tidur kita, berarti ada hantu di situ. Udah gitu saja. Kapan hantu itu datang? Kita dua nggak beres. Masih ingat Efesus 4? Boleh marah, tapi jangan berbuat dosa. Apa kriteria surga marah tanpa dosa? Apabila matahari terbenam, sudah kelar. Itu ayat yang luar biasa. Saya pakai terminologi zaman dulu. Zaman dulu sebelum ada listrik, kok sudah matahari terbenam, waktunya orang naik ke tempat tidur dong. Mau ngapain lagi? Betul? Nah, di situ Tuhan mau kita beres. Marahlah, asal masih siang. Begitu matahari terbenam, selesai. Sebab kita akan naik ke takhta surga. Mulai marah-marahnya malam. Ya stop dulu, berdamai. Pertanyaan bagus, kalau marah-marahnya malam gimana? Jangan, tunggu besok. Nah, hebatnya ayat itu present continuous tense. Iya, jadi boleh sepanjang kapanpun. Ributlah kalau pagi sampai sore. Begitu sore berdamai, maaf ya, berdamai. Sudah di tempat tidur berdamai, apa saja kita bisa buat. Begitu besok bangun, lanjut, mau apa sekarang kamu? Hebat ayat itu, saudara. Iya. Luar biasa. Saudara lihat, mengapa dalam hubungan kita suami istri, tempat tidur pasti jadi musuh kalau kita nggak beres. Benar nggak? Aneh, tempat tidur itu. Ternyata tempat tidur pun harus jadi meja konferensi buat ini. Ternyata tempat tidur itu segala-galanya. Maaf, kalian belum menikah, besok mikir. Kalau kita selalu beres di tempat tidur, keluar kamar, itu surga yang kita bawa. Maka suasana rumah akan jadi indah. Kita kerja keluar rumah, tetap terbawa surga. Benar. Coba bayangkan kalau kita nggak beres di tempat tidur, di situ perselingkuhan akan terjadi. Maka itu jangan pernah membiarkan setan satu malam aja nginep di rumah kita. Nah, itu tadi Efesus 4 ayat yang ke-25. Coba baca ayat 26. Ya, ayat 26-nya Efesus 4. Lihat itu. Efesus 4 ayat 26 sekarang. Silakan. 27. 26 itu boleh marah tapi tanpa dosa. Betul? Yaitu kalau matahari terbenam. Nah, terus ayat 27, maaf. Ayo. Janganlah beri kesempatan pada iblis. Suku itu ayat pendek. Kapan kita memberi kesempatan pada iblis? Ya kalau kita melanggar ayat 26. Apa ayat 26 tadi? Marah yang berbuat dosa. Karena sudah matahari terbenam, kita nggak beres berdua. Nah, begitu kita naik ke takhta surga dengan hati yang dongkol saja. Nggak usah marah, dongkol, jengkel. Berarti hari itu kita ngundang setan nginap di rumah. Maka neraka yang datang bukan surga lagi. Hebat firman Tuhan. Maka itu saudara, kekayaan terbesar dalam hidup kita bukan berapa banyak deposito kita, berapa banyak sertifikat rumah yang kita punya, maaf. Tapi kekayaan terbesar dalam pernikahan kita adalah mengampuni. Catat kata itu, forgiveness. Kita terus saling mengampuni suami istri, terus begitu. Harus. Masing-masing kita punya kelemahan, punya kekurangan, betul tidak? Begitu kita belajar untuk bisa saling mengampuni. Waduh, kalau itu kita kerjakan, sungguh-sungguh hidup anak-anak kita luar biasa. Anak-anak kita betul-betul diberkati Tuhan secara hebat. Itulah surga.
Itulah yang Yesus ajarkan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Dari rumah kita mulai. Amen. Dari rumah kita. Dan kalau itu tiap hari, indah betul. Ayat terakhir, Matius 18 ayat 19. Matius 18 ayat 19. Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Kalimat terakhir itu membuat saya shock. Minta apapun juga, maka permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa yang di surga. Berarti itulah satu-satunya janji dalam seluruh Alkitab yang paling dahsyat. Ayo, minta apapun juga. Secara logika? Enggak. Lu minta apapun juga. Oh, minta logika. Nah, logika kita. Iya. Oh, apalagi kita orang-orang rakus begini. Bisa aneh-aneh minta. Tapi kan nggak mungkin itu salah. Karena yang ngomong Tuhan Yesus. Ya. Nah, ternyata intinya bukan pada minta apapun juga. Intinya pada 2 orang yang sepakat itu. Jadi nggak asal 2 orang. Kata sepakat, kalau kita pakai bahasa perjanjian lama, itu covenant. Nah, covenant itu hanya dibuat oleh suami istri. Berarti 2 orang itu siapa? 2 orang itu siapa? Suami istri. Artinya begini. Kalau suami istri hidup benar, permintaannya nggak aneh-aneh kok. Pasti seputaran keluarga dan anak-anak. Betul nggak? Nah, ini dijamin oleh surga. Ya, Matius 18. 2 orang itu. 2 orang itu suami istri. Karena kata sepakatnya, covenant. Minta apapun juga. Ayo kita mikir. Kalau ayat itu terjadi di keluarga kita masing-masing, ada masalah nggak selesai nggak? Wow. Amin. Nggak ada masalah yang nggak selesai. Sudah. Yang kedua, kalau itu terjadi, setan masih punya hak nggak untuk ngobrak-ngabrik keluarga? Nah, ini kurang ajarnya setan. Sebelum mereka kita hancurkan, mereka hancurkan balik. Simple, membuat kita nggak sepakat. Begitu suami istri nggak sepakat, mau doa sampai kayak apapun juga nggak akan beres. Masalah yang sering terjadi di antara kita suami istri itu bukan hal-hal yang besar, betul nggak? Hal-hal yang kecil. Masalah sandal, betul nggak? Ini masalah, yang sepele-sepele lah kita yang sentral. Nah, biarlah mulai hari ini setelah kita tahu. Begitu ada taktik iblis ingin memisahkan kita dalam ketidaksepakatan, langsung ngomongin setan, gua tahu lu mau apa sekarang. Langsung berdamai dengan istri kita dan suami kita. Karena tujuan iblis itu jelas sekali untuk menghancurkan kita. Enggak sepakat. Maka itu jangan ada kepura-puraan kemunafikan, jangan ada di antara kita. Amin, karena Tuhan mau kita sepakat. Minta apapun. Maka itu setiap kali mau jujur, damai enggak? Yang berikut soal tempat tidur. Saudara, menurut setelah saya belajar di Ibrani 13 ayat 4, value dalam rumah tangga kita, lokasi rumah kita di Pondok Indah atau Pondok Bambu. Berarti maksudnya? Value rumah tangga kita bukan berapa banyak penghasilan kita tiap bulan. Value rumah tangga kita, nilai rumah tangga kita adalah apa yang kita diskusikan di tempat tidur sebelum kita tidur. Karena itu nilainya. Rumah tangga yang mata duitan. Ini contoh konkret aja. Pasti di tempat tidur ngomongnya duit terus nggak ada yang lain. Betul nggak? Nah, maka itu tanya, rumah tangga kita rumah tangga bagaimana? Apa isi pembicaraan kita di tempat tidur? Kalau kita nggak beres, tempat tidur kita sepi. Kenapa? Nggak ada yang diomongin. Ribut, ngomong panjang ribut, ngomong pendek ribut. Gak usah ngomong sudah. Iya. Mengampuni. Mengampuni itu tadi. Berdamai. Berdamai. Ingat loh, tempat tidur kita adalah takhta Yesus di dunia, bukan di mimbar gereja, tapi di tempat tidur kita. Kalau kita berdamai, aduh, surga ada di dunia. Amin. Itu tempat tidur tuh hebat sekali Bapak. Luar biasa. Diskusikan apa diskusikan di situ. Anak-anak akan tahu papa mamanya suasananya apa. Mereka bisa lihat kita waktu kita keluar kamar. Bagaimana? Ayat 20, Matius 18. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka.
maaf, hampir semua pendeta dan semua worship leader, semua gereja menggunakan ayat itu untuk kebaktian. Padahal bukan, saudara. Hari ini kita akan belajar itu ayat. Kenapa? Jadi yang ketiga anak ya maksudnya. Iya, itu bukan untuk kebaktian, untuk rumah tangga. Terjemahannya betul harusnya begini.